warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Mia Kasim, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMK Negeri 3 Pangkep. Bersama saya saat ini bersama Bapak Kepala Sekolah saya dari SMK Negeri 3 Pangkep, Bapak Haji Muhammad Nurdin, SPD MPD. Assalamualaikum Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bapak Haji? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, semoga Bapak Haji selalu diberikan kesehatan Pak Haji. Amin. Saya datang di sini Pak Haji, mohon izin untuk melakukan wawancara untuk pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan dalam mengidentifikasi kasus-kasus dilema etika yang terjadi di sekolah kami, di sekolah kita ini. Baiklah Bapak Haji, yang saya ingin tanyakan pertama adalah, iya makasih Pak, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan bujukan moral di sekolah kita ini, Pak? Jadi biasanya ya diidentifikasi itu melalui informasi dari guru BK, dari guru piket, ya, dari guru mengajar itu sendiri, sehingga ketahuan etika-etika pada anak kita. Ya tentu juga kepala sekolah langsung bisa melihat ya seperti itu. Kemudian yang kedua mungkin melihat perilaku sendiri ya anak-anak itu ya, melihat sendiri lah. Mungkin juga dari segi yang lain, apakah sering tidak hadir atau sering juga ya di sini ada biasa melompat pagar dan sebagainya. Iya, Pak. Itu juga dilema-dilema ya etika di bagian anak kita, termasuk dalam penerapan etika sopan santun ada Bugis Makassar Bu ya. Iya Pak Haji. Ya mungkin kalau anaknya suka tabe-tabe, suka hormat, berarti itu kan sudah bagus. Tapi ada juga ya serampangan saja lewat tanpa ngomong dan sebagainya seperti itu. Iya Pak Haji, makasih banyak Pak Haji. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus dilema etika Pak Haji? Jadi memang pengambilan keputusan di sekolah itu biasanya ya didiskusikan, diberikan pembinaan melalui upacara ya, pengarahan, mungkin juga melalui guru BK ya sebagai terdepan, juga melalui rohis ya, yaitu di masjid ya, kalau ada hal-hal yang dilema antara yang satu dengan yang lainnya Bu ya. Iya. Seperti itu. Jadi mereka dibimbing kan begitu. Dan kalau ada dua hal yang sama-sama ini dia yang lebih urgen ya. Ya lebih urgen dan lebih berpihak kepada siswa pastinya ya. Iya Pak. Langkah-langkah apa atau prosedur apa yang biasanya Bapak lakukan untuk pengambilan keputusan? Kalau sebuah dilema tentu melalui proses ya, melalui proses yang pertama. Biasanya anak-anak ini kalau ada dilema-dilema itu kan sudah tercatat melalui wali kelas, melalui guru BK, sehingga dalam pengambilan keputusan itu ya biasa melalui proses apakah kita rapat bersama ya. Karena tidak mungkin kepala sekolah itu bisa mengambil keputusan tanpa informasi dari teman-teman guru, terutama wali kelas, terutama guru pembina sendiri ya, dan termasuk kasih kesiswaan ya. Ini prosesnya ya dimusyawarahkan dulu untuk menentukan mana yang terbaik. Yang jelas kita saat ini tidak boleh merugikan siswa. Nah, ya, pokoknya kita harus membina terus ya seperti itu. Iya Pak. Berikutnya Pak Haji, hal-hal apa saja yang Bapak lakukan yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan untuk kasus-kasus dilema etika Pak? Jadi memang keputusan itu sih sebenarnya ya kalau dia nggak efektif atau tidak efektif itu tergantung kasusnya ya. Kalau memang kasusnya itu berat ya tentu pengambilan keputusannya melalui proses yang tentu lebih panjang ya. Tapi kalau lebih sederhana ya lebih cepat juga kan, seperti itu biasanya. Iya Pak Haji. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Bapak dalam pengambilan keputusan Pak Haji?
Ya memang tantangan kita ini karena apa? Karena di dalam membina anak kan susah ya, kadang susah. Tantangannya itu ya dari teman-teman juga, dari guru-guru kan. Bilang saja ya, Pak lebih baik dikeluarkan saja atau lebih baik dipindahkan begitu. Nah itu salah satu tantangan. Yang kedua, orang tua juga kan menjadi tantangan bagi kita ya. Karena anaknya dibilang rajin, padahal di sekolah yang tidak rajin kan. Iya. Ya, biasa melanggarnya banyak. Ya, seperti itu. Jadi tantangannya itu dari intern sekolah ya, tentu guru-guru. Yang kedua dari orang tua. Yang ketiga dari siswa itu sendiri ya. Tantangannya itu kenapa? Karena kadang-kadang kita antara guru dengan institusi sekolah ada perbedaan pandangan kan. Iya, Pak. Kalau guru sebagian kan maunya enak saja, Iya. lebih baik dikeluarkan saja, ini susah dibina ya. Dipindahkan Iya. saja ya kan seperti itu. Iya, Pak. Padahal seharusnya tidak seperti itu ya. Itu salah Iya. satu tantangan kalau menurut saya ya. Iya, Pak. Bagaimana dengan jadwal, Pak? Apakah Bapak menyiapkan jadwal khusus untuk penyelesaian kasus atau diselesaikan hari itu juga, Pak, jika ada masalah? Kalau tergantung sih ya, kalau jadwal itu tidak ada jadwal ya. Tidak ada jadwal, tapi kalau sifatnya ringan ya seharusnya langsung selesai ya. Tapi kalau memang memerlukan proses bisa melibatkan orang tua, melibatkan guru, melibatkan bahkan kemarin kan bisa melibatkan instansi penegak hukum ya. Iya, Pak. Nah itu mungkin agak panjang ya, jadi terjadwal itu bisa. Jika Jadi, kasusnya berat, Pak. ya ditentukan waktunya nanti kapan diselesaikannya, tapi yang jelas harus lebih cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisania Kasim, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMK Negeri 3 Pangkep. Bersama saya saat ini ada Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 12 Biraeng atas nama Ibu Haja Rustia SPD. Apa kabar Ibu Haji? Ya, Bagaimana keadaannya Bu Haji hari ini? Kabar Bu Haji, saya datang ke sini dengan maksud untuk melakukan wawancara kepada Ibu Haji, Kepala Sekolah SD Negeri 12 Biraeng mengenai pengambilan keputusan berdasarkan dilema etika. Kabar Bu Haji, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus dilema etika yang terjadi di sekolah Ibu? Dilema etika itu di sekolah selalu ada, dan kita sebagai kepala sekolah harus mengetahui dilema etika yang terjadi di masing-masing kelas. Dengan cara apa? Kepala sekolah wajib sering berkomunikasi dengan semua personil yang ada di sekolah itu, guru kelas dan lain sebagainya. Jadi kepala sekolah itu harus selalu senantiasa melakukan observasi dilema etika apa yang terjadi di kelas para guru kelas, karena kadang-kadang dilema etika itu tidak bisa diselesaikan oleh guru kelasnya. Harus melibatkan kepala sekolah, karena dalam kasus dilema etika itu ada beberapa unsur yang harus terlibat, termasuk orang tua. Jadi itu yang selama ini saya lakukan. Kemudian setelah kita mengidentifikasi dilema etika yang ada di beberapa kelas,
eh, kita melihat hal-hal apa yang menyebabkan hal seperti itu. Baik, Ibu. Iya. Bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan apabila ada kasus-kasus dilema etika di sekolah? Sebelum kita mengambil keputusan, kita identifikasi dulu apa masalahnya. Kemudian setelah itu kita selalu berkolaborasi dengan semua unsur yang ada di sekolah itu, termasuk orang tua dan bahkan masyarakat sekitar, untuk mengupdate apakah yang terjadi itu benar-benar real adanya. Ya, Bu. Jadi kita tidak boleh semerta-merta mengambil keputusan tanpa kita menyelidiki secara penuh, secara nyata apa yang terjadi. Jadi kita perlu mengidentifikasi dulu apa penyebab permasalahannya, kemudian siapa saja yang terlibat, yang harus kita harus ada kolaborasi. Kita tidak boleh serta-merta mengambil keputusan tanpa ada komunikasi yang baik. Ya, Bu Iji. Bagaimana Ibu langkah-langkah yang biasa Ibu lakukan untuk melakukan pengambilan keputusan tersebut? Ya, setelah kita berkomunikasi dengan orang-orang yang terkait, kita mengobservasi dengan melakukan pendekatan-pendekatan, termasuk pendekatan-pendekatan sosial, dengan melakukan wawancara dan mencari tahu apa sebenarnya yang menjadi penyebab masalah yang dihadapi siswa tersebut. Karena yang banyak terjadi di sekolah dasar itu dilema etika itu pada siswa, utamanya dilema etika tentang karakter siswa itu sendiri, karakter utamanya. Itu yang kami lakukan selama ini. Iya, Bu. Hal-hal apa saja yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan tersebut, Ibu? Hal-hal yang paling efektif itu adalah melakukan komunikasi, baik dengan wali kelasnya, orang tua, dan masyarakat sekitar. Itu yang paling efektif. Iya. Bagaimana Bu cara menghadapi tantangan tersebut? Tantangan apa yang bisa dihadapi pada saat pengambilan keputusan, Bu? Tantangan itu yang kita lakukan yang terkadang terjadi semacam benturan, dan bertentangan dengan kata hati. Contoh, di sisi lain kita mau anak-anak kita pencapaiannya itu merata, gitu. Tapi di sisi lain kita tidak boleh memungkiri bahwa ada anak yang memiliki kelainan, artinya dia masuk ke dalam kategori inklusi. Dilemanya di mana? Di sisi lain kita mau pencapaian kita itu merata, tapi di sisi lain kita juga harus memahami bahwa kita sebagai sekolah umum harus juga memperhatikan kelemahan-kelemahan yang ada pada anak yang kategori inklusi lah,